bagi kita sekalian. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan. Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini hingga kami boleh memasuki malam untuk beristirahat. Namun sebelumnya kami rindu akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi kami Tuhan supaya kami sungguh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Lama. Yesaya pasalnya yang ke-54 mulai dari ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Adapun tema yang saya ambil buat kita malam hari ini adalah Allah kita maha kaya dalam segala hal. Allah kita maha kaya dalam segala hal. Jika kita berbicara tentang kekayaan, itu berarti menunjuk kepada seseorang yang memiliki banyak harta benda. Atau dengan kata lain, semakin banyak harta seseorang, maka semakin kayalah juga dia di hadapan orang lain. Demikianlah dengan Allah kita. Dia yang adalah pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, sehingga semuanya adalah miliknya. Karena Allah kita adalah sang pemilik dari seluruh ciptaannya, maka kekayaannya pun tidak terhingga. Karena sebagai pemilik dari segala sesuatu, maka kekayaannya tidak terhingga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan Allah kita bukan hanya dalam bentuk benda ataupun materi, tetapi juga adalah sifat atau karakter, termasuk tindakan penyelamatan. Jadi Allah kita kaya dalam penyelamatan. Kalau dalam perjanjian baru, Paulus memuji keputusan dan jalan Allah dan berkata, Allah pencipta alam semesta adalah penguasa yang ada di bumi dan di surga. Dia berkuasa atas apa yang terjadi pada umat manusia. Karena itulah Allah memahami kehidupan kita dengan segala seluk-beluknya. Tuhan mengetahui akan segala keberadaan. Bagaimana dengan kita? Oh, manusia itu memiliki keterbatasan. Pengetahuan kita hanya segelintir. Sedangkan keputusan Allah itu sungguh tidak terpahami oleh manusia. Bahkan dalam melakukan keputusannya, Allah memakai cara yang tidak mungkin dapat diselidiki oleh manusia. Dalam perikop kita saat ini, Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Allah adalah pemurka di satu sisi.
Namun murkanya tidak selamanya dilakukan bagi manusia. Hal ini harus kita pahami sebagai keadilan Allah. Kesalahan akan dihukum, tetapi kasihnya tetap lebih besar daripada murkanya. Itulah kekayaan Allah kita di dalam hal mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bertindak dalam mengasihi manusia tanpa meminta salah satu syarat pun dari kita. Jadi ketika Allah mengasihi manusia, dia tidak meminta persyaratan dari manusia. Inilah kasih agape itu yang diartikan sebagai kasih tanpa pamrih. Ketika Allah mengasihi kita tanpa syarat, itulah kasih agape. Jadi kita memahami bahwa tindakan kasih itu tidak sepatutnya kita terima. Tidak layak kita memperolehnya karena manusia sudah jatuh jauh dari hadapan Tuhan. Namun Allah tidak pernah menunda kasih-Nya. Sesuai dengan kasih karunia-Nya, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan hati-Nya. Ada syair lagu dalam ungkapan yang mengatakan begini: biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tidak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kasih-Nya yang tidak terukur itu akan menjadi bagian dari seluruh umat manusia yang dikasihinya. Oleh karena itu ingatlah bahwa Allah mengasihi kita dengan maksud agar kita menjadi puji-pujian bagi namanya. Agar kita menjadi puji-pujian bagi namanya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau Allah mengasihi kita dengan maksud agar kita menjadi puji-pujian bagi namanya, caranya adalah dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Murka-Mu tidak akan selamanya menghukum kami, karena kasih-Mu jauh lebih besar daripada murka-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku yang setia. Sebentar kami akan beristirahat malam. Tuhan kiranya berkenan menjaga kami, supaya kami besok boleh bangun dengan penuh tenaga yang baru dalam melakukan aktivitas kami, terkhusus untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.